Apakah kalian sadar permainan Persib Bandung di musim ini sebenarnya tak lagi seagresif musim lalu? Masih tajam tapi tidak seperti dulu. Namun di balik penurunan daya gigit di lini depan, ada satu hal luar biasa yang justru membuat Persib musim ini terlihat jauh lebih matang. Apakah itu? Pertahanan mereka kini nyaris sempurna. Persib berbenah dan menjadi tembok biru yang sulit ditembus. Mereka bukan hanya kuat dalam bertahan, tapi disiplin, tenang, dan tak mudah panik. Bahkan di antara semua tim Super League, Persib kini tercatat sebagai salah satu tim dengan margin kebobolan paling sedikit. Dan di balik catatan itu, ada satu nama yang nyaris tak pernah disebut. Satu sosok yang jarang mendapat pujian sebesar Tom Hai, Beckham Putra, William Barros, ataupun Andrew Yung. Ia tak pernah mencari sorotan, tapi justru dalam diam itu, ia menerangi dirinya sendiri dengan performa yang luar biasa konsisten. Ya, dia adalah Teja Paku Alam, si penjaga gawang yang tak banyak bicara, tapi setiap save-nya seperti doa bagi seluruh bobotoh. Saat lini depan tersendat, saat semua terdiam, Teja selalu ada, berdiri kokoh di antara gempuran lawan dan menjaga kehormatan lambang di dadanya. Tak ada satupun yang memprediksi bahwa Teja Paku Alam akan kembali menemukan masa keemasannya di musim ini. 2 musim berturut-turut, posisinya tergeser oleh Kevin Ray Mendoza. Dan ketika Persib kembali mendatangkan kiper asing baru Adam Priestbeck, semua orang pun berpikir, sudahlah, Teja hanya akan jadi pelapis kedua. Tapi malam itu melawan Bali United segalanya berubah. Laga itu bukan hanya bercerita tentang kemenangan Persib, tapi sebuah kebangkitan. Sebuah panggung di mana Teja mengirim sebuah pesan kepada seluruh negeri bahwa Prem Teja Paku Alam is back. Sebelum laga Persib Bandung melawan Bali, tak ada satupun perbincangan khusus yang mengarah pada Teja Paku Alam. Semua mata, semua komentar, semua analisis hanya berbicara tentang satu nama, Mike Hofmeyr, si penjaga gawang Bali yang disebut paling jago di musim ini. Statistik pun mendukungnya, karena ia adalah penjaga gawang dengan jumlah penyelamatan terbanyak di Super League. Sementara Teja, ia nyaris tak diperhitungkan, tak disebut, tak diulas, tak dianggap ancaman yang berarti. Namun malam itu, Teja Paku Alam menjawab dengan tangan dan refleksnya. Dan apa yang ia lakukan? Coba perhatikan baik-baik momen ini. Sepakan keras pertama dilepaskan pemain Bali. Bola meluncur deras ke arah gawang dan Teja terbang menepisnya. Tubuhnya jatuh ke tanah, namun belum sempat bangkit, bola liar kembali disambar. Dan di detik yang sama, dengan refleks luar biasa, Teja memutar tubuhnya dan kembali melakukan penyelamatan kedua. 2 kali dalam satu napas, 2 kali menghentikan maut di depan gawang. Tapi yang paling gila belum selesai sampai di situ. Ketika pemain Bali benar-benar lepas dari kawalan, berhadapan langsung 1 lawan 1 dengan Teja, semua orang berpikir, habislah sudah, ini bakalan menjadi gol. Namun Teja lagi-lagi berdiri sebagai penyelamat gawang Maung Bandung. Dengan tenang ia menutup ruang, membaca arah bola, dan menyelamatkan gawang Persib untuk kesekian kalinya. Dan seakan ingin menutup malamnya dengan tanda seru besar, di menit-menit akhir pertandingan, saat penjaga gawang Bali pun maju ke depan, saking bertekadnya tim tuan rumah menyamakan kedudukan, bola corner kick itu dilepaskan dan disambar oleh Kadek Arel. Dan apa yang terjadi? Teja kembali menepis bola itu. Sekali lagi gawang Persib terselamatkan. Malam itu, Teja Paku Alam bukan hanya penjaga gawang. Ia adalah penjaga mimpi agar impian menuju gelar juara 3 kali beruntun itu tetap terjaga untuk Persib Bandung. Dengan aksi luar biasa yang ditunjukkan oleh Teja, malam itu bukan hanya tentang kemenangan semata, tapi tentang bagaimana seorang penjaga gawang yang sempat dilupakan, dia berjuang dan kembali berdiri di puncak kejayaannya. Karena penyelamatan Teja malam itu, Persib Bandung kini kokoh di posisi 3 klasemen sementara.
sekaligus menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan oleh Borneo FC dalam perebutan gelar juara Super League musim ini. Padahal di awal musim siapa sangka, dan sudah kami katakan di awal, hampir semua orang mengira Teja hanyalah pelapis. Ia kalah pamor oleh kedatangan Adam Priesbeck, bahkan sempat dilupakan setelah 2 musim beruntun posisinya direbut oleh Kevin Rey Mendoza. Namun apa yang ia tunjukkan hari ini adalah pesan keras untuk semua yang pernah meragukannya. Inilah Teja yang dulu kita kenal, Teja yang dulu membuat Ciro Alves frustasi, Teja yang dulu membuat penyerang lawan seperti kehilangan akal setiap kali bola mengarah ke gawang Persib. Kini ia kembali. Kami akan membawa kalian semua sedikit flashback bagaimana gilanya Teja kala itu. Kini semua mata tertuju pada Teja Paku Alam. Sosok yang sebelumnya jarang disorot, kini menjadi pusat perhatian bahkan dari pelatih dan rekan setimnya. Coba dengarkan apa yang dikatakan Sadil Ramdhani. Congratulations. Yang ini top ya Bang. Oh itu 99% kurang 1% aja. 1% dia kurang senyum aja. Tak berhenti sampai di situ, 2 asisten pelatih Boyan Hodak pun memberikan pujian khusus untuk Teja. Work with someone who wants to learn something and who wants to upgrade himself. So I'm really very satisfied with Teja. Teja performance last night. Amazing, clean sheet, amazing. He saved us. Great game. Dan ketika sorot kamera beralih ke para pemain Persib lainnya, kita bisa melihat dengan jelas rasa hormat itu nyata. Para punggawa Maung Bandung pun ikut memberikan respect atas apa yang ditampilkan Teja malam itu. Penampilan Teja kemarin lo Keren banget. Top. Mantep banget. Pokoknya Mantap. Langsung teang gitu. Terakhir etap pengamatan paling penting terakhir terbang top sekali ya. Namun di balik semua tepuk tangan dan pujian itu, ada satu hal yang tak banyak orang perhatikan. Teja tetap tenang, wajahnya datar, nyaris tanpa senyum. Sosok yang pendiam itu seolah tak ingin ikut larut dalam euforia. Bukan karena ia sombong, tapi karena ia tahu tugasnya belum selesai. Setiap kali peluit panjang berbunyi, ia hanya menunduk sebentar, menepuk dadanya, lalu berjalan pelan ke ruang ganti. Tak ada selebrasi berlebihan, tak ada teriakan kemenangan. Yang ada hanya tatapan dingin seorang penjaga yang tahu artinya tanggung jawab. Teja bukan tipe pemain yang menuntut pengakuan. Saat ia tak dimainkan, ia tak pernah komplain. Tak pernah sekalipun kita mendengar isu tak nyaman bahwa pemain ini berkonflik saat tak dipilih menjadi pemain inti. Teja membiarkan aksi-aksinya berbicara. Ia tak banyak bicara di depan kamera. Tapi setiap kali bola meluncur ke arah gawang Persib, dialah yang membuat jutaan bobotoh kembali bisa bernapas lega. Dan mungkin, di sanalah letak keistimewaannya. Di tengah dunia sepak bola yang penuh sorotan, Teja memilih menjadi senyap, tapi berarti. Sosok pendiam yang membungkam keraguan dengan penyelamatan-penyelamatan yang spektakuler. Dan pada akhirnya, malam itu bukan hanya tentang kemenangan Persib Bandung, tapi tentang kembalinya sosok yang selama ini kita rindukan. Tentang seorang penjaga yang mungkin tak akan pernah meminta panggung, tapi justru panggung itu sendiri datang kepadanya. Tentang Teja Paku Alam, si pendiam yang menjaga dengan hati, yang menolak menyerah meski semesta sempat melupakannya. Ia bukan sekadar kiper, ia simbol dari kesabaran dan kebangkitan. Karena dalam diamnya, ada kerja keras yang tak pernah terlihat. Dalam tatapan dinginnya, ada janji untuk tak membiarkan satupun bola lewat tanpa perlawanan. Dan malam itu semua orang akhirnya sadar, Teja Paku Alam tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu di mana dunia harus kembali mengakui bahwa sang penjaga gawang Maung Bandung ini masih ada, masih berdiri, dan masih siap menjaga harga diri Persib Bandung. Sampai peluit terakhir musim ini berbunyi, sampai gelar juara itu benar-benar menjadi milik Persib untuk kesekian kalinya.